Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu anak-anakku secara virtual. Jadi kita akan kembali belajar matematika seperti pembahasan yang kemarin yang sudah Ibu jelaskan. Ada beberapa ya berkaitan tentang konversi untuk panjang dan waktu. Nah, hari ini kita akan belajar berkaitan tentang konversi panjang atau ukuran. Nah, di sini Ibu sudah memberikan beberapa soal untuk melanjutkan yang pembahasan kemarin. Di sini yang pertama itu 1 km ditambah 20 hektometer sama dengan berapa kilometer. Nah, kalau di tabel ini Ibu sudah menjelaskan bagaimana perhitungan ketika kilometer ke hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ini ketika dia turun maka harus dikali 10. Sedangkan ketika dia harus naik misalkan dari milimeter ke sentimeter, ke desimeter dan seterusnya itu dia dikali 10. Nah, sekarang perhatikan soal. Ada 1 km ditambah 20 hektometer sama dengan berapa kilometer? Perhatikan yang ditanyakan berapa kilometer. Nah, di sini Ibu sudah buat soalnya. Misalkan 1 km itu ketika dia dikilometerkan maka dia tetap 1. Nah, 20 hektometer ketika dia dijadikan kilometer maka harus dikali dulu dengan 10. Jadi 20 kali 1/10. Nah, 20 dibagi 10 hasilnya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3 km. Nah, begitupun berkaitan tentang soal yang kedua yaitu 5 km dikurang 2 hektometer sama dengan berapa hektometer? Nah, 5 km itu di sini dijelaskan 5 km itu sama dengan berapa hektometer. Nah, kita lihat kemarin kalau kilometer ke hektometer itu dikali 10. Maka 5 km itu dikalikan dengan 10. Caranya seperti ini. Jadi 5 dikali dengan 10. Nah, ini dikasih dalam kurung dulu. Kemudian kurang 2 hektometer ke hektometer itu sama saja. Jadi tetap 2. Nah, 5 kali 10 50 dikurang dengan 2 sama dengan 48 hektometer. Ini untuk nomor 2-nya. Nah, sekarang untuk yang nomor 3-nya coba perhatikan. Untuk yang soal nomor 3 itu 7 km, misalnya 7 km. Coba perhatikan dulu. Ini banyak rekaman yang masuk. Jadi 7 km dikurangi 40 hektometer sama dengan ini kurang ya. Berapa dekameter? Nah, kita lihat dari kilometer ke dekameter itu naik apa turun? Ternyata dia turun, berarti dikali 10 dikali 10. Jadi hasilnya di sini 7 dikali 10 dikali 10 lagi atau 7 kali 100. Kemudian ini kasih dalam kurung. Kemudian dikurang dengan 40 hektometer. Nah, hektometer ke dekameter itu naik apa turun? Oh, ternyata hektometer ke dekameter itu turun, berarti dikali 10. Berarti 40 dikali dengan 10. Maka hasilnya di sini adalah 700 dikurang dengan 400. Maka hasil akhirnya adalah berapa? Hasil akhirnya adalah 300, yaitu 300 dekameter. Nah, kemudian kita masuk kepada yang kecepatan. Nah, di sini untuk kecepatan, sebentar. Sekarang yang kecepatan itu rumusnya adalah V. Kecepatan itu diartikan V. Kemudian jarak itu diartikan S. Dilambangkan S ya. Kemudian T waktu. Jadi kecepatan adalah jarak bagi waktu. Nah, seperti di sini. Di sini ada contoh soal.
Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor. Yang diketahui waktunya 2 jam dan jaraknya 90. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. V sama dengan S per T, yaitu 90 km dibagi 2. 90 bagi 2 adalah 45. Jadi jawabannya adalah 45 km per jam. Nah, sama juga dengan contoh yang nomor 1 ini, yaitu 120 km jaraknya atau S di sini diketahui. Kemudian waktunya itu T, yaitu 3 jam, dan ditanyakan adalah V kecepatannya. Maka V sama dengan S per T atau 120 dibagi dengan 3. Maka 120 sama dengan 40 km per jam. Nah, itu ada contoh soal lagi. Nah, contoh soal yang ketiga itu di sini. Ibu mencontohkannya di sini. Sekarang perhatikan. Jadi diketahui di soal yang nomor 2 itu S-nya 212 km. T-nya waktunya 4 jam. Ditanyakan itu adalah berapa kilometer. Maka jawabannya adalah V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. S-nya adalah 212 dibagi dengan 4. Nah, berapa hasilnya? Berapa 212 dibagi 4? Yaitu, coba anak-anakku silahkan mengerjakan. Ayo, siapa yang bisa lebih dulu? Coba 200. Sini 212 dibagi dengan 4, maka dapat 5. 5 kali 4 20, sisanya adalah 12. Jadi 53. Maka jawabannya adalah 53. Jadi 53 kilometer per jam. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya. Wah, ini yang diketahui 300 hektometer harus dirubah dalam bentuk kilometer. Begitupun waktunya 120 menit harus dirubah dalam bentuk jam. Caranya kita ubah dulu satuannya. Jadi 300 hektometer itu dirubah berapa kilometer? Sebagaimana tadi Ibu sudah bilang, kalau hektometer ke kilometer maka dia naik 1 kali. Kalau dia naik 1 kali berarti dibagi 10. Maka 300 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 30 km. Nah, begitupun waktu yang menit dirubah menjadi jam. Kalau misalkan 120 menit dibagi jam berarti 1 jam itu 60 menit, berarti 120 dibagi dengan 60. Maka hasilnya adalah 2 jam. Jadi S-nya adalah 30 km dan waktunya adalah 2 jam. Maka untuk menjelaskan di sini berapa hasilnya, maka V sama dengan 30 km dibagi 2 jam, hasilnya adalah 15 km per jam. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu anak-anakku, silahkan nanti kalian perhatikan baik-baik. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, tolong nanti tanyakan ke Ibu. Nanti Ibu akan kirim tugas ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.